Ya awalnya sih waktu pas pertama kerja tuh nggak enak, panas, perih, terus panas-panasan, nggak kenal waktu. Awal-awal tuh nyesel keluar sekolah tuh cuman mau gimana lagi, udah keluar, terus ikut-ikut merantau ke Jakarta. Di Jakarta cuma berapa bulan ya, terus pindah-pindah lagi ke Cirebon, terus Majalengka, terus yang terakhir kan 2016 kan waktu itu kan kerja di Kerawang, baru berangkat 1 minggu lebih, sakit pulang, ada kejadian nggak tahu tiba-tiba ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Tuti Priadianti Deril, channel yang secara konsisten menyajikan berita-berita kriminal yang faktual dan berintegritas. Pemirsa, malam ini saya sengaja mengundang Mas Jaka sama Mas Saka semata-mata. Ya, pertama memang hampir sebulan saya tidak ketemu. Ketemu terakhir itu kemarin di hotel, salah satu hotel di kota Cirebon, untuk menghadiri debat publik Gubernur Jawa Barat. Nah, sekarang alhamdulillah saya bisa bertatap muka, bermuajah, bertemu dengan Saka Tatal dan Mas Jaka. Oke bos, selamat malam bos. Selamat malam ganteng. Ini Jaka, Saka ini sekarang karena memang layang-layangannya sudah tidak musim, dia berhenti panas-panasan sehingga memang sekarang tampak glowing, Agak cerah ya Pak? tampak glowing mukanya, di atas cerah kalau glowing. Jadi ya itulah cara bergaulnya Saka Tatal, yang tentu akrab dengan pertama main layang-layangan, lalu kedua mancing. Sehat Saka? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya Kak, sehat? Sehat alhamdulillah. Kabar keluarga gimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Ibu? Ibu sehat semua. Selis? Selis juga sehat. Masih tetap begadang? Udah bicara. Udah enggak tidur sekarang, paling malam jam berapa? Jam 3, jam 4 pagi? Jam 12. Jam 12 dia tidur. Ya. Tapi bangunnya juga jam 12 siang. Kadang-kadang bangunnya tuh asar baru bangun. Usman, jangan ditiru nih pemirsa ini. Tidur jam 12 bangun asar. Tapi nggak apa-apa lah. Karena mungkin ya kondisinya nyaman dengan seperti itu. Mas Jaka, saya akan lebih banyak ngobrol dengan Mas Jaka karena Mas Jaka kan kakaknya Saka. Jadi pemirsa, Jaka sama Saka ini saya melihat bagaikan pindang di belah dua, karena beberapa kali memang ada perjalanan dengan saya ke luar kota. Ini tidak bisa dilepaskan. Makanya kenapa saya katakan bagaikan pindang di belah dua. Ada Jaka, ya ada Saka, ada Saka, ya ada Jaka, dan kompak. Kompak biasanya yang saya rasakan, kakak dengan adik itu selalu ada batas. Tapi saya melihat Jaka sama Saka itu nggak ada batas, sangat kompak, sangat bahkan saya melihat tidak pada konteks adik kakak, tapi pada konteks teman. Guyonnya juga guyon teman, lalu kemudian ya saya kalau ada apa-apa juga selalu berkoordinasi. Jadi layaknya seperti bukan kakak ke adik atau adik ke kakak, tapi kayak hubungan Jaka sama Saka itu antar teman. Mas Jaka, saya ingin tahu, kalau saya tanya masa kecil ke Saka kan tidak elok lah. Iya. Karena mungkin Saka ingat, mungkin juga tidak. Iya. Saya tanya ke Jaka sebagai kakaknya. Gimana sih masa kecil Saka Tatal itu? Ya masa kecil ya normal sih Pak, kayak anak kecil pada umumnya. Cuma kan Jaka sama Saka kan beda 3 tahun nih. Jadi kalau saya kan saya main tuh sama yang lebih dewasa saya tuh.
ada yang sebaya, ada yang lebih dewasa lah. Kadang Saka tuh maunya ikut sama Jaka sama teman-teman, cuma kan namanya kakak ya nggak mau adiknya ke bawah-bawah atau main jauh gitu loh, ya biar di rumah aja, ya itu. Ya, apalagi ada urusan-urusan yang sifatnya adik tidak boleh tahu ya. Iya. Ya. Iya, Tapi pernah nggak ini maksa untuk tetap ikut misalnya? pernah Pak, kadang suka ngikutin dari belakang, ntar Jaka bilangin sana pulang, udah sana pulang, ntar cariin mama. Kadang kalau dia tetap ikut ya, sayanya ngambek-ngambek Pak, ngambek-ngambek, udah sana pulang gitu, Atau ngusir-ngusir gitu. misalnya dia ngintil dari belakang tanpa sepengetahuan Mas Jaka, lalu kemudian sudah jauh ternyata ketahuan, ya akhirnya dibawa juga kan? Masa disuruh pulang sendiri kan nggak enak. Iya, Ya, iya, kan? suruh pulang gitu Pak. Nah, Mas Jaka sebagai adik dan kakak gitu kan, ada nggak cerita yang sampai hari ini sangat sulit dilupakan Mas Jaka? Pertama saya tanya cerita sukanya dulu. Sukanya. Nah, masa kecil, antara jangan bicara sekarang, tapi masa kecil. Gitu. Iya. Ya masa kecil tuh inget banget, dia waktu itu kan lebaran tuh. Lebaran Jaka di rumah. Jadi di rumah tuh ada 3 anak cowok sama adiknya mama yang paling bontot. Saka tuh sama namanya Rijal. Saka sama Rijal tuh keliling naik sepeda. Itu hari lebaran, itu lebaran haji. Nah, tiba-tiba dapat kabar jatuh, Pak. Si Saka sama Rijal. Iya. Itu waktunya bilangnya sih mau nyari daging tuh, Pak. Oh iya. Ini apa? Nimbun daging kurban. Iya, Pak. Itu naik sepeda. Tiba-tiba jatuh, dapat kabar tuh. Terus dianterin pulang itu tuh. Dagingnya dapat enggak ketika itu? Belum, Pak. Belum dapat kalau belum. Tapi nggak parah. Gak apa-apa, cuma lecet-lecet doang udah biasa. Terus Itu cerita suka, cerita duka. Ya lucu sih Pak, lucu. Lucu ya. Nah, ya sekarang saya tanya cerita dukanya lah. Dukanya ya itu sih kaget Pak, dukanya waktu awal adik ketangkep tuh. Jangan dulu bicara itu. Yang itu. Cerita yang kecil. Oh yang kecil, yang duka ya kecil tuh. Ya paling pas ini aja sih dukanya, waktu itu dia nggak mau lanjut sekolah, jadi saya juga terpukul. Ya kayak nggak terima aja gitu loh. Kan keluarga saya kan yang ngebiayain dari kecil, dari Tete kan lulus SMK, terus saya juga waktu itu tuh kan SMK kelas 1, dianya SMP, kan beda 3 tahun tuh Pak. Jadi dia berhenti, dia nggak mau sekolah kan, mikirnya Jaka kan keluarga kan, mama masih sanggup ngebiayain, soalnya kan yang ngebiayain sekolah kan mama semua, jadi dia bilangnya nggak mau lanjut. Nah itu tuh ribut Pak, berantem sama Saka, tak pukulin di kamar. Terus dipisahin. Kenapa kamu Saka? Dia diem aja Pak. Kenapa Saka kamu nggak mau sekolah? Kan orang-orang yang pengen sekolah, ini mana nggak mau sekolah? Ya kasihan sama mama Pak, dari kecil terus juga dari sekolah SD juga kayak ngurus juga, yang biayain mama semua. Jadi bapak tuh bener-bener nggak ada tanggung jawab sama sekali. Gitu. Dari situ kan waktu masih SD kan kakak masih sekolah, Jaka sekolah, Jess masih sekolah, Jakanya juga Saka sekolah juga. Ya, betapa repotnya ya mama membiayai 3 anak yang ya mohon maaf, mama juga kan bekerjanya tidak luar biasa kan. Iya. Oke, itu sikap terpuji menurut saya dari Saka. Walaupun sesungguhnya ya sangat disayangkan karena masa anak-anak itu masa sekolah. Iya, itu yang bikin saya terpukul, terus sampai ribut, sampai dipisahin, udah terus pas dia bilang kayak gitu, ya udah saya juga dia nggak mau sekolah, mau kerja aja bangunan, ikut saudara. Ya udah nggak bisa apa-apa, ibaratnya saya juga memahami karena emang dari kecil tuh ya semua yang ngebiayain mama, makanya saya juga dia buat keputusan bulat kayak gitu, ya udah ibaratnya ya udahlah. Jadi ketika memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah waktu itu kelas berapa? Baru masuk SMP kelas 1. SMP kelas 1 kira-kira usia berapa? 11 tahun. Oh enggak ya, 12. Nah, begitu selesai katakanlah memutuskan untuk tidak melanjutkan studi atau sekolah, lalu kemudian bekerja. Nggak langsung kerja di rumah hampir 1 tahun, terus ikut saudara sama paman Sadikun. Ya, artinya kan 13 tahun ya, 13 tahun memutuskan untuk bekerja. Seusia 13 tahun apa sih yang bisa
dikerjakan. Ya jadi ikut arahan sama ininya tukangnya. Jadi kan itu kan Saka kan ikutnya kan sama Sadikun. Jadi kan kemana-mana sama Sadikun. Oh, jadi kuli bangunan lah ya. Iya. Dan jadi kenek gitu. Iya. Berapa gajinya ketika itu? Anak Waktu- kecil Ya sudah bekerja, digaji berapa? waktu itu kan masih zaman berapa, masih 40-an 40.000 sehari. sehari. Di mana itu kerjanya? Itu waktu itu kan di wilayah Cirebon. Terus juga di sini juga pernah di Andalus, Oh. Masjid Andalus yang di sini. Saya ingin menanyakan suasana batin kamu, Saka, ketika usia 13 tahun lalu harus bekerja. Suasana batin kamu itu seperti apa? Senang tah? Atau bagaimana tah? Atau misalnya, ya saya kan bekerja ini hanya ingin membantu ekonomi mama atau keluarga lah, kira-kira begitu. Ya awalnya sih waktu pas pertama kerja tuh nggak enak, panas, perih, terus panas-panasan, nggak kenal waktu. Awal-awal tuh nyesel keluar sekolah tuh, cuman mau gimana lagi, udah keluar, terus ikut-ikut merantau ke Jakarta. Di Jakarta cuma berapa bulan ya, terus pindah-pindah lagi ke Cirebon, terus Majalengka. Terus yang terakhir kan 2016 kan waktu itu kan kerja di Kerawang, baru berangkat 1 minggu lebih, sakit, pulang, ada kejadian nggak tahu tiba-tiba ditangkap. Ya Kak, saya ingin juga tanya ke suasana hati Mas Jaka. Ya, saya berempati juga terhadap pengalaman saya, bahwa sebagai kakak ya tentu ingin melihat adiknya sekolah. Dan alhamdulillah kalau adik saya semua sekolah. Nah, ketika misalnya kasusnya ada di Jakarta, nyuruh Saka sekolah, ternyata malah Saka memilih untuk menjadi kuli bangunan, kira-kira begitu. Suasana hati kamu sebetulnya seperti apa sih? Ya kalau suasana hati saya sih ya, maksudnya kan kalau sekolah kan gini Pak, ya kalau pikir saya kan sekolah kan ya seenggaknya minimal ijazah SMK lah, minimal SMK atau SMA minimal itu. Pikir saya kan mama masih mampu membiayain walaupun emang berat karena 3 anak. Ya 3 anak. Cuma kan pikir saya kan ya mau gimana lagi, maksudnya mama juga udah bilang sendiri masih mampu. Jadi kan sebagai anak kan harusnya kan tinggal nurut aja gitu loh. Jadi ya suasana hati pas itu ya kacau sih Pak, kecewa juga. Maksudnya kan ya kenapa nggak nurut gitu? Ya terpukul lah ya, karena kan begini, kalau Selis SMK, kalau Jaka misalnya SMK, ya setingkat sekolah menengah atas lah kira-kira. Ya paling tidak Saka Tatal juga harus begitu. Tapi faktanya kemudian Saka Tatal kelas 1 SMP memutuskan untuk keluar sekolah, lalu kemudian bekerja. Nah, uang yang kamu dapat itu, Saka, itu dipakai apa? Buat makan, terus juga lalu nyisihkan buat kasih ke mama. Emang bener sih Pak. Jadi waktu pertama kali dia belajar kerja nih, jadi kan dia satu kan di sana juga pasti dia makan buat kebutuhan sendiri lah. Kalau itu tuh dia ngirim ngasih ke mama, langsung dikasih ke mamanya. Ya artinya kan luar biasa menurut saya di usia yang semestinya masih harus menjadi tanggung jawab orang tua, lalu kemudian faktanya Saka Tatal itu bisa membantu orang tua. Iya. Ya walaupun saya kira mama juga agak sedih ketika menerima bantuan dari Saka, kira-kira begitu. Ya kira-kira seperti itu Pak. Karena ya gimana sih, wong anak mestinya usianya usia sekolah, lalu bekerja dan kemudian mama juga dikasih uang dari hasil keringatnya Saka. Kadang saya juga dikasih. Sedih Pak. Tuh, apalagi Saka juga kadang dikasih. Iya, kadang dia juga ini buat jajan atau dikasih lah ibaratnya. Saya juga kadang malu ibaratnya kan saya masih sekolah nih dikasih sama adik ibaratnya tuh. Ya sebenarnya saya juga mau ya, maksudnya kan apalagi kan saya sebagai kakaknya tuh. Cuma kan posisinya kan masih sekolah tuh. Jadi kan ya mau kerja juga kerja apa, mau sampingan juga kan waktu itu kan masih bingung nih. Ibaratnya saya kan dulu kan orang nggak punya motor, keluarga tuh nggak ada yang punya motor Pak. Jadi kan mau akses kerja juga kan susah. Dulu kan motor kan udah ada nih. Cuma kan ya itu ibaratnya terus juga kayak
ya gimana gitu. Kadang malu Pak pas nerima uang jajan sama adik sih. Ibaratnya saya masih sekolah dikasih uang jajan sama adik gitu. Ya, tapi ya akhirnya diterima juga ya. Nggak butuh. Iya. Oke, Jaka, saya ingin juga tahu, ya kan biasa antara kakak dan adik itu selalu ada konflik, selalu ada pertengkaran. Iya. Itu dimanapun dan di keluarga siapapun. Nah, di saya juga, saya sama adik-adik itu satu ketika berantem, satu ketika kemudian menjadi sahabat yang bagai kupu-kupu dan kepompong lah kira-kira gitu. Nah, ada nggak cerita misalnya tadi ketika misalnya Jaka sebagai kakak, Saka sebagai adik berkonflik, yang kemudian konflik itu biasa kan adik kakak berantem itu biasa, tapi berantemnya berantem sehat kan, nggak berantem omongan, bahkan kemudian berantem fisik juga di luar dari tadi yang Mas Jaka katakan bahwa ini Saka nggak mau sekolah, saya pukulin di luar itu, gitu. Ya, ada nggak? Kalau berantem biasanya dulu kan masih kecil ya Mbak, sama bertiga, karena kan di rumah kan yang cowok kan bertiga nih, saya sendiri, Tete yang cowok, yang cewek, saya, terus adiknya mama yang cowok Rijal sama Saka. Ya itu paman lah ya, suka berantem, ya suka sebaya. Ya suka berantem Mbak, bertiga nih Mbak. Kadang ntar kalau dia berantem sama om saya ya, terus saya tanyanya kamu kenapa? Ntar saya belain ya dia. Kadang ntar kalau lagi nggak akur ya ini berantem sama Saka gitu. Biasanya yang menjadi pemicu berantem kalian itu apa sih ini? Ya kadang kalau ya ini sih Pak, kalau anak kecil kan hal sepele kadang digede-gedein tuh Pak. Hal sepele kadang salah paham, salah ucapan. Itu biasanya Pak. Oke. Sekarang injak tapi saya tetap konsisten untuk tidak masuk ke pokok perkara karena perkara ini kan sudah ada di MA. Dan paling tidak saya hanya ingin menanyakan suasana kebatinan ketika pada tanggal 27 Agustus 2016 Saka saya sebut ditangkap sama polisi. Tanggal 31. Tanggal 31 Agustus 2016 Saka ditangkap polisi. Waktu itu Jaka ada di mana dan sedang apa? Waktu itu kan Jaka kan pulang PKL Pak. Jaka kan kelas 3 jadi PKL di salah satu pabrik daerah Cirebon. Berangkat jam 6:30, pulang jam 3-an. Nah kan itu kan Jaka pulang tuh sama temen. Nah Jaka kan bonceng sama temen karena emang nggak punya motor. Bonceng tuh udah kontekan lah, ada HP dulu tuh. Kontekan sama ya tiap hari berangkat. Terus waktu itu kan pulang tuh ketemu Saka. Abis asar tuh jam 3-an. Saya diantar sama temen pulang. Saka tuh lagi duduk di rumah neneknya Saka, nenek saya juga, neneknya Eka Sandi juga di situ duduk di depan rumah nenek. Yang sebelah itu ya? Iya itu. Jangan pulang ke rumah. Jaka tuh mau beli kuota. Jadi Jaka minta tolong lagi sama temen tuh, anterin sekitar perjuangan. Nah, sekitar perjuangan Jaka berangkat beli kuota, Sakanya pulang ke rumah ngecas HP terus Jaka beli kuota kan, terus ya udah pulang lagi, Saka balik lagi, ketemu lagi di rumah nenek. Nah, habis itu udah nggak ada kabar Pak, ibaratnya nggak ada kabar sampai jam berapa ya? Sampai jam 5. Jaka kan habis itu kan mandi tuh, temen juga pulang, mandi terus Jaka main-main bentar terus dapat kabar katanya Saka sama teman-teman ketangkep. Ya Jaka kaget, ibaratnya kasus apa? Ibaratnya kan adik kan tahu ibaratnya sifatnya gimana atau wataknya gimana. Adik kan nggak pernah aneh-aneh lah, nggak pernah sampai apa, paling mikirnya paling minum sama karena kan sama yang dewasa, apalagi ada yang dewasa, jangan mikir yang minum tuh Pak, mikirnya minum doang, jadi nggak sampai kayak pembunuhan atau itulah, enggak. Kasus yang dituduhkan sekarang lah. Iya kaget terus besoknya ke sana kan, besoknya malam tuh ke sana nggak bisa ketemu, nggak ada akses. Terus besok ke sana sama keluarga, sama mama, sama Selis kalau nggak salah, terus sama keluarga Eka juga kan, keluarga Eka juga kan maksudnya masih dekat, satu RT, terus ya deket lah kan, keluarga Eka kan
bapaknya Kak Sandi sama saya kan kakak adikan, jadi ke sana tuh. Ke sana pagi ngebeliin makan lah sambil nunggu tuh sampai sore. Ya itu tetap nggak bisa ketemu, Terus saya tuh sempat banget ada polisi bilang ke saya, kan bilang adik saya ini Pak, kenapa Pak nggak pulang ya? Adik kamu nggak bakal pulang ya. Karena demi Allah Pak, kata saya tuh, saya juga sampai berani iris kuping nih, adik saya nggak sampai waktu itu nanya polisi tuh, adik kamu nggak bakal pulang, udah dituduhin bilangnya ke bawah-bawah kasus pembunuhan. Saya bilang demi Allah Pak, adik saya ini nggak sampai kayak gitu Pak, iris, kata saya iris kuping saya Pak ya kalau adik saya benar. Terus pas itu emang nggak bisa pulang Pak, adik saya tuh ya terpukul lah ibaratnya tuh. Mau nangis juga nggak bisa nangis waktu itu kan karena kaget, shock, terus satu juga alhamdulillahnya satu si Renaldi kan Saka kan bisa aja di situ kan diajak Renaldi juga gara-gara Aldi Renaldi itu Aldi gara-gara isi bensin. Kalau Saka nggak diajak isi bensin sama Renaldi kan nggak mungkin juga ada di situ. Jadi waktu itu tuh cuma Renaldi doang yang boleh pulang. Itu juga masih banyak berkas darah itu saya rangkul tuh sama keluarga yang Mas pulang. Begitu tanggal 31 Agustus itu Saka dapat informasi ditangkap. Saat itu Mas Jaka dan keluarga tahu nggak tuduhannya saat itu? Nggak tahu Pak. Nah, tahu tuduhannya bahwa melakukan ruda paksa dan pembunuhan itu kapan? Itu besoknya Pak. Oh ya, ketemu dengan polisi itu? Iya, ketemu polisi nanya tuh Pak. Jadi waktu malam kalau nggak salah ada salah satu keluarga yang sana bilangnya nggak bisa ketemu, terus juga paling mikirnya ini doang masalah minum, itu doang masalah minum atau tawuran lah, mikirnya gitu. Oke. Akhirnya kemudian tahu yang dituduhkan ke Saka Tatal ketika itu, yang dituduhkan saya katakan ruda paksa dan kasus ruda paksa dan pembunuhan. Nah, bagaimana kondisi Mama ketika itu? Mama juga shock, kaget, ibarat nangis, nggak bisa, maksudnya nggak percaya, nangis lah pokoknya, nangis ya, semua keluarga shock semua, nangis, ibarat kepikiran, sampai Mama juga waktu itu tuh sakit-sakitan, kurus lah ibaratnya, makan nggak makan, termasuk saya juga waktu itu kan sambil ngejalanin proses nih. Ya sama, ibaratnya sekolah nggak karuan, saya juga kan masih sekolah saya tuh. Sekolah malas apa itu. Ya keluarga shock semua, ibaratnya keluarga tahu adik gimana, Saka gimana, ibaratnya tuh. Apalagi ketika itu Saka kan usianya 15 tahun ya. Iya, ibarat itu pas itu kan 15 tahun. Ibaratnya shock lah, trauma berat lah. Ibaratnya ya berat sih maksudnya, apalagi Mama gitu. Oke, kita close obrolan itu karena memang saya juga tidak tidak diberikan keinginan untuk tahu tentang cerita-cerita itu karena bagi saya itu membuka lama pertama Saka, lalu kemudian mengundang emosional saya dan saya kira teman-teman pemirsa yang lain. Saya ingin tanya ke Saka, Bung Saka lagi ya. Saka, sekarang kamu kegiatannya apa sih? Nggak ada Pak, paling bantu-bantu beberes rumah aja. Kadang-kadangnya kalau salesnya nggak ada ya nungguin jualan. Dagangan ya. Iya. Ya. Nggak mau berbisnis ini. Bisnis apa? Nggak tahu. Jangkrik atau apa ini? Ya yang saya maksud kegiatan di rumah sekarang apa gitu kan. Kalau dulu kan setiap saya ke rumah, Saka mana main layangan gitu. Saka mana main bola gitu kan. Sekarang saya belum pernah ke sana lagi sih. Kalau misalnya saya ke rumah Saka lagi nggak ada, saya tanya Saka kemana, jawabannya saya nggak ngerti apa gitu kan. Karena kan layangan sudah tidak musim, main bola juga saya kira kena musim penghujan gitu kan. Padahal seru-serunya ya main bola lagi hujan. Nggak ada lapangannya juga Pak. Nggak ada lapangannya. Nggak ada. Nah sekarang kegiatannya apa? Main bola sudah tidak ada lapangan, main layangan sudah tidak musim, mancingnya. Jadi kalau mancing tuh gimana Pak, kalau mancingnya udah males tuh. Ini juga kan masalah kan kasusnya kan udah belum clear semua, jadi pengen keluarnya juga bingungnya bukan bingung males gimana ya, malesnya tuh kalau ada yang nanya-nanya ini kasusnya gimana, udah ini belum, malesnya jawab di situ, nanyanya tuh
omongannya tuh sama semua. Mm-mm. Banyak orang yang nanya, tujuannya cuma satu. Jadi jawabnya tuh capek. Dan jawabannya itu juga ya. Iya. Makanya tuh Lagi di MA kan begitu semua jawabannya Iya. tuh. Ke saya juga sama. Banyak yang nanyain dan jawaban saya juga sama. Lagi proses di MA, ini. Oke, makasih Mas Jaka. Mas Saka, saya panggil Mas Saka aja lah, biar lebih familiar. Ini kan Mas Jaka, terima kasih. Tas, Pak. ya, Ya, Pak. sehat-sehat semua, Iya, Pak. Amin. sukses semua. Mudah-mudahan Amin. PK-nya berpihak, dan saya yakin pasti berpihak sama Amin. Saka dan Amin. sama 7 terpidana, karena kalau kita lihat proses persidangan kan ya kita juga bisa menilai lah putusannya seperti apa gitu kan. Dan saya kira ya memang kita harus sama-sama berdoa Iya. supaya, ya kan kata Saka, kalau saya sih sudah di luar, tapi bagaimana yang 7 orang masih di dalam gitu kan. Ya saya juga sangat surprise ketika misalnya kan banyak channel-channel saya yang mau ngajak Saka berwisata ke Jogja, ke Bali, lalu kemudian ada penolakan dari Saka karena ya saya senang-senang, sementara yang di dalam semua teman, bahkan ada satu paman Saka, kita senang-senang, mereka masih di dalam, nggak elok. Iya, Jadi nggak elok. saya kira ini hal yang sangat terpuji pemirsa. Oke, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan PK-nya berpihak sama Saka Tata dan 7 terpidana. Yang paling penting semua keluarga Jaka, lalu kemudian Saka, Serih, dan Mama sehat semua. Amin. 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 Demikian pemirsa, bincang-bincang obrolan santai saya dengan Saka Tata dan Jaka Putra. Jadi kalau misalnya Saka Tata sekarang sudah punya akun TikTok Saka Tata Tablo, termasuk Jaka Putra. Saya belajar TikTok dari Jaka. enggak juga. Belajar TikTok dari Jaka. Nah, jadi kalau misalnya mau bersilaturahmi lewat medsos ya silakan kunjungi Saka Tata Tablo dan Jaka Putra, dan jangan lupa di follow. Iya, follow akunnya. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Saka Tata dan Jaka, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum komen silakan sebarkan di medsos yang pemirsa punya, supaya kasus Bina Cirebon ini tetap hidup, tidak tenggelam. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.